Bapa kami yang di surga, kami ini adalah milik kepunyaanmu Tuhan, bukan milik kepunyaanmu, bukan milik kepunyaan diri kami sendiri, dan bukan milik kepunyaan hamba Tuhan. Karena itu kami berdoa, biarlah setiap kami ini pada sore hari ini yang Engkau izinkan untuk berbagian di dalam ibadah hari ini, mereka ini akan bertemu dengan Engkau dan firman-Mu, bukan sekedar bertemu dengan agenda kami sendiri, atau bertemu dengan hamba Tuhan. Karena hamba Tuhan hanya memiliki khotbah, tetapi Engkau yang punya firman. Hamba Tuhan memiliki tugas pelayanan, tetapi Engkau yang memiliki cinta dan kuasa untuk menghiburkan dan membangkitkan kehidupan kami dengan kuasa Injil-Mu. Terima kasih ya Bapak, kiranya Engkau memberkati waktu yang singkat ke depan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan segala syukur dan doa kami. Amin. Mari kita melanjutkan tema kita di dalam kitab Keluaran. Kita buka dari Keluaran pasal yang kedua. Kita akan bacakan ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10, Bapak Ibu. Keluaran pasal 2, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan bacakan ayat pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian membacakan ayat yang kedua, demikian seterusnya sampai dengan ayat yang ke-10. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambillah sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu, maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkanlah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Demikian pembacaan firman Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Bagian Alkitab yang kita baca berkenaan dengan cerita kelahiran Musa dan bagaimana Musa itu diselamatkan dari air, merupakan salah satu cerita atau salah satu tema di dalam Perjanjian Lama yang paling banyak diperdebatkan historisitasnya. Salah satunya lagi tentu saja cerita tentang penciptaan. Kita pasti pernah mendengar bahwa cerita penciptaan itu banyak sekali yang memperdebatkan bahwa ini tidak historis, ini adalah satu buah bentuk puisi, ini adalah himne dan lain sebagainya. Nah, kitab Keluaran khususnya dalam bagian ketika Musa ini diselamatkan dari air juga adalah salah satu tema di dalam Perjanjian Lama yang banyak sekali diperdebatkan historisitasnya. Kenapa Bapak Ibu? Karena ada beberapa alasan. Salah satu alasan yang seringkali diangkat adalah karena cerita motif seorang bayi yang terekspos lalu diambil dari air itu adalah satu buah cerita yang sangat-sangat common, cerita yang sangat umum, cerita yang sangat banyak di dalam dunia timur dekat kuno. Cerita ini Bapak Ibu bahwa kemudian nanti bahkan disandingkan dengan ceritanya Oedipus, atau kita mungkin juga mengenal kalau yang di dalam belahan dunia yang lain Bapak Ibu, ceritanya Karna. Saudara nonton Mahabharata nggak? Kalau kita nonton Mahabharata kita tahu itu ceritanya Karna gitu. Seorang yang akhirnya diasuh oleh ibu angkat dan akhirnya penuh dengan kesaktian, kedewataan, kira-kira begitu ya. Dan salah satu yang paling dekat Bapak Ibu tentu saja adalah ceritanya tentang Sargon yang agung. Saudara nanti boleh browsing ya tentang Sargon yang agung. Sargon dari Akkad, Sargon of Akkad, kira-kira begitu ya. Itu ceritanya mirip sekali dengan ceritanya Musa, yaitu ada seorang bayi yang diangkat dari air lalu dibesarkan dan menjadi Sargon yang sangat hebat. Maka Bapak Ibu, orang-orang cenderung untuk membaca cerita Musa ini sebagai salah satu dari mitos-mitos itu Bapak Ibu, karena ceritanya sangat-sangat mirip. Maka orang-orang menyimpulkan gampang saja ini tidak historis. Mungkin gini Bapak Ibu, untuk gampangnya ya, misalkan ya, saya bikin cerita tentang Musa itu begini. Andai kata jika umpama ceritanya Musa itu begini di dalam kitab Keluaran pasal 2. Lalu ada satu buah batu yang besar. Batu itu meledak lalu lahirlah seorang bayi. Bayi itu penuh dengan kedewataan sejak masa kecilnya. Lalu dia pergi ke angkasa, obrak-abrik angkasa, ambil satu buah pil sakti, dan setelah dia bawa pil sakti itu, akhirnya dia bisa membelah laut merah. Dia bisa bikin itu satu demi satu tulah. Saudara, bukankah cerita ini mirip sekali dengan Sun Gokong? Dan karena cerita ini terlalu mirip dengan Sun Gokong, maka motif itu kita anggap pasti cerita itu tidak historis. Demikian juga bagi mereka Bapak Ibu. Seorang pakar mengatakan bahwa ada setidaknya
sekali lagi ya, setidaknya ada 32 motif yang mirip sekali dengan cerita kelahiran Musa seperti ini. Oleh karena itu orang-orang cenderung untuk langsung ambil satu buah kesimpulan bahwa ini tidak historis, ini tidak sungguh-sungguh terjadi. Ini adalah mitos, ini adalah legenda belaka. Cerita seperti ini, apalagi ceritanya juga sangat-sangat too good to be true. Kira-kira begitu ya nanti kalau kita lihat ya. Tapi Bujan, kalau kita perhatikan di dalam bagian ini, kita akan lihat bahwa memang dalam penafsiran-penafsiran yang lebih Injili mengatakan bahwa ini adalah satu buah cerita yang bersifat historis. Memang ini adalah cerita historis, sungguh-sungguh terjadi, tetapi mengambil satu buah bentuk yang mirip dengan cerita-cerita yang ada pada waktu itu sehingga bisa redeem, bisa menebus cerita-cerita mitologi mereka. Gimana ya? Karena satu buah cerita, ini adalah satu buah cerita historis yang memang diambil dan ditempatkan, dipakai format dan bentuk mitologi mereka. Maka ketika membaca bagian ini kita harus punya kesadaran untuk tidak akhirnya terlalu mencari-cari detailnya itu seperti apa. Tentu saja tidak akan di-provide dalam bagian ini. Karena sekali lagi cerita ini salah satunya ditujukan untuk redeem. Cerita ini salah satunya ditujukan untuk mentransformasi mitologi-mitologi yang ada. Maka saudara jangan tanya, misalkan ya, menurut ayat ini Musa itu pada waktu umur 3 bulan lucu sekali karena ditulis di sini cantik. Mungkin dia lucu sekali. Mungkin kalau nggak lucu apa nggak diselamatin sama orang tuanya. Sudah mulai bertanya-tanya, ya, bayi mana ya menurut orang tuanya nggak lucu ya, menurut gitu ya. Lalu nanti dihanyutkan di dalam kali. Lalu bagaimana di dalam sungai Nil, Bapak Bujan? Lalu bagaimana itu nanti apa nggak kena buaya dan lain sebagainya? Lalu perempuan ini mengikuti di tengah-tengah sungai. Lalu bagaimana dia itu posisinya di gimana? Lalu ketemu sama putri Firaun kok bisa langsung nemui? Sudah jangan pressing kepada detail seperti itu karena bagian ini tidak akan provide, tidak akan memberikan pada kita jawaban. Tapi yang kita tahu adalah bahwa ini adalah satu buah cerita historis yang memang berinkarnasi di dalam bentuk-bentuk mitologi yang sangat umum pada waktu itu untuk menebus cerita mitologi dan legenda mereka. Saudara, kita orang-orang Injili pada umumnya itu cenderung untuk reaktif, cenderung defensif dan reaktif. Ketika ada orang yang mengatakan ini tidak historis, kita berusaha untuk bikin 15.000 argumen untuk menyatakan tidak, ini historis begitu ya. Lalu akhirnya kesimpulannya apa? Kesimpulannya di antara setelah saya mempelajari berbagai macam itu literatur, kesimpulannya ini adalah historis. Maka iman Injili kita aman, Bapak Bujan. Kita mesti hati-hati, Bapak Bujan, untuk tidak sekedar bereaksi seperti ini. Saya sendiri percaya ini historis, Bapak Bujan. Nah, untuk membuat hati saudara nyaman begitu ya. Saya sendiri percaya ini adalah satu buah cerita yang historis, tetapi Bapak Bujan, kita tidak boleh stop hanya sampai kepada kesimpulan ini adalah historis begitu ya. Tapi kita mesti bertanya, kenapa cerita historis ini kok mengambil satu buah bentuk yang sangat mirip dengan legenda-legenda ini? Atau kenapa Tuhan Allah mau memakai cerita historisnya Musa sang pembebas besar itu di dalam bentuk yang sangat common, sekurang-kurangnya 32 motif ada pada waktu itu? Jawabannya Bapak Bujan, simple, teologi inkarnasi. Yang namanya inkarnasi seperti itu Bapak Bujan, harus masuk ke dalam dunia yang paling gelap untuk menerangi kegelapan itu. Kita maksudnya kadang-kadang orang-orang Injili ada kecenderungan untuk jangan ya, hati-hati ya, kita punya iman kita yang sangat steril, tidak tersentuh oleh kanan, tidak tersentuh oleh kiri, sangat bersih begitu, sangat bersih ya. Tetapi iman yang seperti ini ya, tipikal iman seperti ini mirip seperti orang-orang di dalam bait suci Yerusalem. Kamu buta, minggir. Timpang, minggir. Perempuan haid, minggir. Ini minggir, semuanya minggir, steril begitu. Tetapi kalau kita perhatikan kitab suci kita tidak mengajarkan demikian. Alkitab bahkan meresikokan cerita historisitas Musa untuk dalam tanda kutip diturunkan untuk dianggap sama dengan mitologi yang lain. Untuk apa? Untuk menebus, untuk redeem, untuk mentransformasi itu yang namanya mitologi-mitologi itu seturut dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Nanti kita akan melihat Bapak yang ditransformasi itu sebetulnya apa. Tapi sekali lagi kita melihat bahwa kemiripan dengan cerita mitologi pada waktu itu adalah satu buah bentuk inkarnasi, satu buah bentuk penurunan dalam tanda kutip, satu buah bentuk inkarnasi untuk meridim. Itu yang dilakukan oleh Tuhan Bapak dari kehidupan kita. Saya sangat terhibur mendengarkan kalimatnya Zacharias Ursinus. Dia adalah orang yang salah satu yang nulis Katekismus Heidelberg. Zacharias Ursinus ini bikin komentari tentang Katekismus yang dia sendiri tulis, Bapak. Dan menarik, pada waktu dia membahas tentang pengakuan iman rasuli di dalam Katekismus Heidelberg, lalu ada kalimat gini ya, Tuhan Yesus itu disalibkan, mati, dan dikuburkan. Kenapa kok nggak cukup disalibkan dan mati saja? Kenapa harus disalibkan, mati, dan dikuburkan? Apa pentingnya dikuburkan? Jawabannya Ursinus, begitu menghiburkan. Supaya kubur itu tidak lagi menjadi kubur, tetapi menjadi satu buah tempat peristirahatan yang paling nyaman untuk kita.
Beautiful kan Bapak Ibu? Yesus harus masuk ke dalam kubur, harus masuk ke dalam tempat yang penuh dengan tengkorak, tempat yang penuh dengan belatung dan sebagainya. Harus dia masuk ke situ supaya kubur itu tidak lagi menjadi kubur, tapi menjadi satu buah tempat peristirahatan kita yang paling tenang. Itu namanya teologi inkarnasi. Kecenderungan orang-orang Injili adalah berusaha untuk bersih. Saya nggak mau sentuhan sama itu nggak mau sentuhan semua. Akhirnya bersih Bapak Ibu. Gereja itu diusahakan untuk sedapat mungkin clear begitu, seklir-clearnya. Kamu minggu lalu nggak ke gereja, maka kamu udah boleh ikut pelayanan selama 3 tahun ke depan, kayak gitu Bapak Ibu. Nah, itu gereja yang berusaha untuk seklir-klirnya Bapak Ibu. Tapi inkarnasi tidak demikian. Tuhan Yesus mendatangi yang namanya tukang cukai, Tuhan Yesus mendatangi namanya pelacur, Tuhan Yesus itu memberi diri untuk diurapi oleh orang-orang yang sangat berdosa. Cuman Bapak Ibu, setelah dia masuk ke dalam tempat yang paling bawah, dia mentransformasi. Pelacur yang encounter dengan Yesus, memang dia pelacur aktif Bapak Ibu, encounter dengan Yesus, tetapi dia tidak stay jadi pelacur. Nah, ini juga bagian yang gereja-gereja pada masa kini kadang-kadang lupakan Bapak Ibu. Ada 2 pendulum. Di satu sisi mengatakan, saya steril, berdosa nggak bisa, tolak kanan kiri Bapak Ibu. Di sisi yang lain dikatakan, Tuhan menerima, Tuhan membuka tangan, semua boleh datang. Nah, itu ya, saya sering kali cerita Bapak Ibu. Di dalam satu buah sekolah teologi di Jakarta, saya pernah datang itu di Bilangan Kelapa Gading Bapak Ibu. Ada satu buah gambar yang besar sekali, ada orang pang, ada orang yang pakai kalung macam-macam, ada yang pakai anting-anting, tato-tato, dan di tengah-tengahnya ada Yesus pakai jaket kulit Bapak Ibu, menerima mereka semua dan menjadi persis sama seperti mereka, tapi nggak ada transformasinya. Yesus yang ditransformasi untuk masuk ke dalam tempat yang paling bawah dan tetap ada dalam tempat yang paling bawah. Gereja menerima dan mengasihi semua orang. Saya nggak suka dengan perempuan, saya maunya laki sama laki, nggak apa-apa juga, dinikahkan di dalam gereja. Nah, begitu Bapak Ibu. Satu buah kecenderungan yang 2 pendulumnya. Di satu sisi, kecenderungan seksualmu salah. Mulai besok selama 5 tahun ke depan kamu tidak boleh ikut pelayanan apa-apa. Saya tapi bergumul Pak, nggak bisa karena kamu adalah orang yang berdosa. Di satu sisi steril sekali, di sisi yang lain Bapak Ibu, embrace tapi tanpa ada kekuatan untuk transformasi. Injil kita bukan demikian Bapak Ibu. Yesus Kristus masuk ke dalam tempat yang paling bawah. Dia masuk ke dalam bahkan kayu salib yang penuh dengan kutukan, teror, ketakutan, kebencian. Di atas kayu salib dia masuk, naik di atas kayu salib dan dia transformasi. Dan sekarang kita lihat Bapak Ibu, salib menjadi satu buah kebanggaan bagi kita. Saudara kalau membaca dalam Injil Yohanes itu akan melihat sangat-sangat clear teologinya Yohanes bahwa salib itu adalah glory. Salib itu adalah kemuliaan. Bagaimana mungkin saudara tidak ada cerita di dalam pikiran orang-orang Romawi ataupun orang Yahudi abad pertama yang bisa menjadikan salib itu sebagai kemuliaan? Itu betul-betul nggak ada jalan. Dari pandangan orang Yahudi, ini adalah batu sandungan, ini adalah skandal yang paling serius. Bagi orang-orang Romawi ini adalah kebodohan yang paling bodoh. Tapi sekarang kita melihat kemuliaan Tuhan. Bagaimana bisa? Karena Yesus sudah naik ke situ. Yesus harus di atas kayu salib masuk ke dalam kehinaan yang paling hina untuk mentransformasi itu menjadi kemuliaan. Bukankah itu cerita kehidupan kita Bapak Ibu? Kita diambil di tempat yang paling bawah. Teologi inkarnasi Bapak Ibu. Maka saya percaya Bapak Ibu, reaksi kita sebagai orang Injili tidak perlu pertama-tama langsung cepet-cepet, hati-hati kamu ngomong ini gak historis, dasar liberal kamu, begitu kan ya. Jangan buru-buru Bapak Ibu. Orang-orang yang ngomong seperti itu memang banyak yang liberal Bapak Ibu. Nah, ketika kita melihat bahwa cerita historis ini mengambil bentuk-bentuk yang mirip dengan mitos, Tuhan Allah tentu saja yang mau melakukan ini, bukan berarti kita jadi orang liberal, tapi kita percaya bahwa cerita ini akan ditransformasi. Bagaimana cerita ini akan ditransformasi, Bapak Ibu? Kita akan melihat dalam bagian selanjutnya. Pasal pertama, Bapak Ibu, penulis kitab Keluaran, saya percaya Musa, Bapak Ibu, langsung memberikan provokasi dengan menuliskan seperti ini. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lewi dan Lewi. Kita Bapak Ibu yang punya pengetahuan sangat dasar tentang kitab suci, kita akan tahu Lewi itu adalah sebuah suku yang dikhususkan untuk apa? Untuk pelayanan tabernakel, untuk pelayanan bait suci, untuk pelayanan-pelayanan kultiknya orang Israel. Pendek kata, pelayanan yang berkaitan dengan urusan Tuhan-Tuhanan, kira-kira gitu ya. Urusan the churchiness gitu ya, urusan kegerejawian gitu ya. Jadi Lewi. Musa ini nama bapaknya siapa? Nggak penting. Dalam bagian ini at least belum diucapkan ya. Nama mamanya siapa? Nggak penting. Dari keluarga seperti apa? Nggak terlalu penting. Semua hal tentang Musa nggak penting. Sudah, semua hal tentang Sargon itu penting. Semua hal tentang Raja Anggakarna itu penting. Semua hal tentang yang namanya Oedipus itu penting. Tapi Bu, semua hal tentang Musa nggak penting. Yang penting adalah apa? Hanya dia orang Lewi, dia orang yang melayani Tuhan. Dalam bagian ini Bu, kita melihat ada satu buah
provokasi yang dilakukan oleh Musa. Kenapa, Bu Sian? Karena pada waktu itu yang mereka lihat yang sedang berjalan sepenuhnya, nanti kita akan lihat seluruhnya yang sedang berjalan itu adalah agendanya Mesir. Seluruhnya yang sedang berjalan itu adalah agendanya Firaun. Tapi dalam bagian ini ternyata tidak. Ada orang Lewi dan urusan dengan Tuhan sebetulnya yang sedang berjalan. Motif ini, Bu Sian, akan semakin dilanjutkan kalau kita melanjutkan di dalam ayat yang ketiga ya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikan lebih lama lagi ayat kedua. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik. Anak itu cantik. Saudara, saya tidak ngerti kenapa LAI terjemahkan cantik ya, padahal laki. Saya sendiri kurang mengerti. Dalam Alkitab bahasa Yunani itu Septuaginta menerjemahkan sebagai ganteng, handsome, atau good looking, kira-kira begitu ya. Kitov di dalam bahasa Ibraninya. Nah, tapi saya percaya urusan yang terutama di dalam cerita yang sangat pendek, sangat singkat, dan sangat padat seperti ini, nggak terlalu penting saudara untuk tahu Musa itu ganteng atau nggak ganteng. Pada waktu umur 3 bulan dia lucu atau nggak lucu, penting nggak sih, Bu Husen? Nggak penting ya. Saudara pernah nggak ngajar jadi guru sekolah minggu, Bulani gitu ya, sudah ngajar sekolah minggu, berapa tahun Bu? 40 tahun gitu. Pernah nggak satu kali menceritakan, hari ini tema kita adalah Musa adalah bayi yang lucu? Nggak pernah kan? Nggak terlalu penting, Bu Husen. Nah, pentingnya apa di dalam ayat ketiga, dalam cerita yang sangat kondens seperti ini dituliskan bahwa Musa itu cantik, Bu Husen. Nah, seorang penafsir mengatakan bahwa kata kitov itu mengingatkan kepada kita tentang ciptaan. Tuhan Allah menciptakan seluruh alam semesta dan memberikan komentar bahwa ini baik. Dalam bahasa Indonesia nggak kelihatan, karena dalam Kejadian pasal pertama dikatakan baik, di sini dikatakan cantik. Tetapi dalam bahasa Ibraninya itu ada kaitan, Bapak. Jadi, saudara kalau membaca bahasa Indonesia aja nggak kelihatan. Selanjutnya, Bapak, kita melihat ada satu buah motif yang juga sangat penting dalam bagian ini, yaitu apa? Peti. Diletakkannya dalam satu buah peti. Saudara kalau perhatikan dalam Alkitab bahasa Inggris saja, sebagian banyak setidaknya, saya memang nggak ngecek semua, tapi saya cek beberapa, dalam Alkitab bahasa Inggris saja dia pakai kata ark, gitu ya. Tebah atau peti, yang di sini terjemahkan peti, itu adalah kata yang dalam Perjanjian Lama, dalam kitab Kejadian dipakai untuk bicara tentang bahtera. Jadi di dalam bagian ini kita melihat ada motif kitab Kejadian yang terus-menerus diulang, motif kitab Kejadian. Maka, kita melihat ada beberapa hal yang kita bisa pelajari, 2 hal yang kita bisa pelajari. Yang pertama, tidak seperti cerita mitologi mereka pada waktu itu. Kalau cerita orang diangkat dari air itu berarti adalah orang besar, orang hebat. Baik itu Raja Anggakarna, baik itu Oedipus, baik itu Sargon yang agung. Ini bukan cerita tentang Musa yang agung. Ini bukan cerita tentang Musa yang besar. Ini adalah cerita tentang the God of Genesis. Ini adalah cerita tentang Allah yang berkarya secara besar-besaran di dalam kitab Kejadian. Ini bukan cerita tentang Musa yang besar, tapi cerita tentang Allah. Yang kedua, Bapak Ibu, sekali lagi, ini apa yang kita sudah bicarakan minggu lalu, bahwa yang namanya kisah penyelamatan, Bapak Ibu, tidak pernah boleh kita lepaskan dari kisah penciptaan. Kita diselamatkan karena apa? Untuk dikembalikan kepada original intention yang ada di dalam kitab Kejadian. Kita bukan sekedar diselamatkan untuk selamat suatu hari nanti masuk surga, tidak, Bu. Tapi kita diselamatkan untuk apa? Kita diselamatkan dari apa sih? Kita diselamatkan dari kegagalan agenda penciptaan di dalam Kejadian pasal yang pertama, yaitu untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan, menjadi gambar dan rupa Tuhan. Maka sekali lagi, motif yang ada di sini, Musa sedang melakukan provokasi bahwa ini yang terjadi adalah motif penyelamatan Tuhan Allah untuk mengembalikan kepada kita kepada tujuan utama penciptaan. Tetapi kita melihat di sisi baliknya, agenda Firaun sedang berjalan. Agenda Firaun sedang berjalan. Sekali lagi, Bapak Ujian, kalau saudara sedikit saja tahu situasi pada waktu itu, Mesir adalah sebuah negara, sebuah kerajaan yang sangat besar. Mungkin greatest empire lah pada waktu itu, satu buah kerajaan yang paling besar, paling hebat. Bahkan itu kerajaan yang sangat bernuansa dewata, kira-kira begitu ya. Kerajaan yang sangat maju, yang sangat hebat, yang sangat kuat, dan seluruh agenda Mesir pasti akan berjalan. Apapun saja kira-kira yang Mesir mau, itu pasti akan kejadian. Dan ayat-ayat yang ditulis ini sepertinya kayaknya kok menunjukkan bahwa memang agendanya Mesir itu terus berjalan. Di dalam cerita ini kita melihat, Bapak Ibu, ada seorang bayi laki-laki Ibrani ditaruh di sungai Nil. Apanya ini kalau bukan agendanya Firaun, Bapak Ibu? Betul kan? Musa, seorang bayi Ibrani laki-laki. Sudah backgroundnya di dalam pasal 1 ya. Di dalam pasal 1 Firaun memberikan perintah seperti ini. Lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup.
Anak laki-laki dilemparkan ke dalam sungai Nil, itu agendanya siapa? Agendanya Firaun. Dan sekarang bahkan mama kandungnya Musa harus mengikuti agendanya Firaun dengan menaruh bayi laki-lakinya di sungai Nil. Maka posisi kita melihat yang terjadi adalah apa? Agendanya Firaun, agendanya Mesir sedang berjalan dengan sangat-sangat jelas. Memang tentu saja mamanya berusaha untuk menyelamatkan dia dengan taruh sungai Nil, dengan kasih bahtera dan lain sebagainya. Tetapi sebetulnya agenda mamahnya atau agendanya Mesir yang apparently akan betul-betul terjalan. Jawabannya tidak perlu mikir dua kali, pasti adalah agendanya Mesir. Saudara, kalau kita perhatikan di dalam ayat keempat ya, kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Kakaknya perempuan berdiri dari jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Saudara, di dalam gambaran kita mungkin Bapak Ibu, seringkali ketika kita melihat bahwa ketika Musa dihanyutkan, lalu Miriam mungkin kakak perempuannya Musa melihat dari jauh adalah untuk menjaga. Begitu ya. Dalam bayangan kita mungkin demikian. Kalau ada ular dipukul, kalau ada anaconda diajar, kalau ada buaya dibungkem gitulah kira-kira ya. Kira-kira di dalam benak kita mungkin demikian, kira-kira bahwa kakak perempuannya Musa akan menjaga Musa. Tetapi itu tidak dikatakan di dalam teks loh. Di dalam teks dikatakan bahwa kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Apa yang akan terjadi dengan dia. Dia berada di tempat itu bukan untuk menjaga Musa, tapi untuk report, untuk melaporkan kepada mamanya nanti apa yang terjadi dengan bayi itu. Tentu saja Bapak Ibu, masa saudara bayangkan Miriam mau berantem sama anaconda? Kan tentu saja enggak kan ya. Dan kalau kita lihat mungkin di sini dalam bagian ini anaconda, buaya dan sebagainya bukan menjadi satu buah bagian yang dimunculkan dalam teks ya. Tapi yang kemungkinan-kemungkinan yang lebih dekat dengan teks ini adalah apa Bapak Ibu? Ketika bayi itu hanyut, misalkan Bapak Ibu, diterima di dalam tangannya orang Ibrani, kira-kira apa yang akan terjadi? Mamanya Musa, mama kandungnya Musa yang adalah orang Ibrani pun menghanyutkan anak kandungnya ke sungai Nil. Kalau ketemu sama orang Ibrani yang lain, paling baik ya dihanyutkan lagi. Kalau ketemu sama orang Mesir, waduh itu skenario yang paling ancur-ancuran Mbak Bujan. Pasti anak itu langsung dibunuh. Itu sudah ada dalam dikrinya Mbak Bujan. Dan sekarang kita melihat yang terjadi di dalam bagian ini Mbak Bujan. Bayi ini tidak jatuh dalam tangannya orang Ibrani. Tidak jatuh dalam tangan buaya. Dan juga tidak jatuh dalam tangannya orang Mesir. Puji Tuhan, jatuh dalam tangannya siapa? Dipegang sama malaikat. Ternyata enggak, Bujan. Ini adalah skenario yang lebih buruk daripada skenario yang paling buruk. Yaitu dia jatuh tepat di depan pintu istananya Firaun. Ditemu sama siapa? Putri Firaun. Diketemukan oleh seorang putri yang adalah putri anak perempuan dari seorang yang memberikan satu buah dekrit bahwa seluruh bayi laki-laki orang Ibrani harus dibunuh. Maka Bapak Ibu, kita bisa melihat di dalam bagian ini adalah satu buah skenario yang paling buruk, skenario yang paling rusak sekalian Bapak Ibu. Kita melihat bagi Musa dan menjadi satu buah cerminan bagi Israel pada waktu itu. Jalan mereka sungguh-sungguh hopeless. Kalau ketemu sama orang Ibrani, masih kita bisa berharap. Kalau ketemu sama buaya, masih kita bisa berharap. Buayanya kenyang misalkan, kan jadi nggak dimakan. Kita masih bisa berharap. Tapi kalau sudah ketemu sama putrinya Firaun, sudah nggak usah berharap apa-apa lagi. Ini adalah situasi yang sangat hopeless. Musa itu hopeless. Musa dilemparkan dalam sungai Nil dan dia mati di situ. Hopeless. Seperti halnya keadaan bangsa Israel juga hopeless karena dia ditekan oleh kekuatan Mesir yang sangat-sangat dahsyat pada waktu itu. Tapi Bu Jen, kita melihat ada satu buah twist yang sama sekali tidak mungkin diharapkan oleh orang yang kita sangat terbiasa dengan cerita ini sih. Kita sudah sangat terbiasa dengan cerita twistnya Bu Jen. Tetapi kalau kita mau gambarkan cerita ini lurus-lurus saja Bu Jen, harusnya ayat 6 itu begini. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu dan tampak anak itu menangis. Tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu dia membunuh bayi itu. Harusnya ya begitu Bu Jen. Harusnya begitu. Tanpa twist cerita itu semuanya akan clear jalannya begini Bapak Ibu. Tetapi Bu di dalam ayat 6 kita melihat ada satu buah twist yang akan bikin semua mulut menganga. Yaitu dikatakan sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata tentulah ini bayi orang Ibrani. Sekali lagi seperti minggu lalu kita melihat Bapak Ibu motif yang sangat tidak masuk akal Bapak Ibu. Perempuan, putri Firaun, para dayang, kakaknya Musa, mamanya Musa diselamatkan melalui tangan jemari lentiknya. Saya nggak tahu lentik atau nggak lentik, mungkin mereka suka nimba jadi kurang lentik Bu. Tapi mereka diselamatkan melalui jemarinya para perempuan Bu. Satu buah hal yang sangat tidak kita bayangkan Bu. Saudara sekali lagi ya,
Sama lah zaman dulu dengan zaman sekarang sama. Saudara kalau misalkan nonton film-film yang berkaitan dengan tindakan penyelamatan, saudara akan membayangkan satu buah cerita yang banyak bom, banyak tank, banyak shotgun, banyak macam duar meledak-meledak gitu. Saudara tidak membayangkan perempuan-perempuan yang adalah dayang-dayang yang akhirnya akan menyelamatkan Sandra yang disandra oleh tentara yang sangat kuat. Musa, pada waktu itu, saudara tidak membayangkan bisa diselamatkan melalui tangan perempuan-perempuan. Demikian halnya, bangsa Israel pada waktu itu. Maka kita melihat satu buah cara bekerja Tuhan subtle, diam-diam, tapi sedang mengatakan kepada kita satu hal, yaitu bahwa apa? Bahwa sungguh ini adalah pekerjaan Tuhan. Sungguh Tuhan sedang bekerja di dalam areal-areal kehidupan di mana kita merasa sangat hopeless. Saudara, kemarin dalam persekutuan pemuda kita sempat bahas ya. Kadang-kadang di dalam kehidupan kita ya, saya percaya penting sekali untuk kita diperhadapkan Tuhan di dalam permasalahan-permasalahan yang hopeless. Permasalahan gang buntu itu penting untuk kita alami dalam kehidupan kita. Supaya kita sadar apa bahwa seluruh kehidupan kita itu adalah karena berkat Tuhan. Seluruh aspek kehidupan kita adalah karena dipelihara oleh Tuhan. Bukan cuma pada waktu gang buntu saja. Saudara, ada kecenderungan kita orang Kristen zaman sekarang itu untuk menghidupi teologi deisme. Teologi deis. Ngakunya kita Trinitarian begitu kan ya, dikit-dikit ngomongnya fantil begitu ya, Trinitarian gitu ya. Tetapi sebetulnya kita deistik. Deis itu apa Percaya bahwa Tuhan itu ada, ya percaya dia itu jauh di atas sana, saya itu di sini. Percaya sih kalau Tuhan itu ada, enggak seperti ateis. Saya percaya bahwa ada Tuhan up there di atas sana, tapi seluruh areal kehidupan saya ini berjalan sendiri. Sudah pernah mungkin mendengarkan atau pernah mungkin ngomong ucapan seperti ini. Wah, kalau kayak begitu, sungguh-sungguh itu Tuhan yang bekerja. Kira-kira ucapan itu muncul pada waktu kita mengalami apa? Saya keluar, pergi makan sama Pak Atul, makan rawon, lalu lagi makan, rawon ini enak sekali Pak Atul ya. Iya, enak sekali. Lalu saya mengatakan, sungguh pasti ini adalah perbuatan tangan Tuhan yang membuat rawon ini demikian enak. Saya ngomong gitu enggak kira-kira? Enggak kan ya? Itu ucapan-ucapannya yang tidak diucapkan ketika kita makan rawon, kita makan sate, atau mengalami permasalahan. Atau misalkan begini, anak kita pusing, lalu kita kesaksian. Saya mau kesaksian, Pak, gitu pada waktu persekutuan. Apa? Kemarin anak saya itu pusing, badannya itu panas 38 derajat. Lalu saya kasih Panadol, setelah itu panasnya turun. Sungguh ini adalah perbuatan tangan Tuhan. Sudah nggak ngomong begitu kan? Sudah ngomong sungguh ini adalah perbuatan tangan Tuhan kalau gimana? Kanker stadium 6 sembuh, misalkan begitu kan ya. Ketabrak mobil begitu ya. Saya pernah ketabrak mobil gitu ya waktu SMP begitu ya, sekolahnya siang jadi agak ngantuk. Lalu ketabrak mikrolet duar gitu ya, gulung-gulung. Setelah itu berdiri lagi ngambil sepeda saya, sepeda pancal, sepeda itu engkol begitu, lalu lihat sambil agak sedikit maki-maki, marah-marah karena sepeda saya jadi bengkok begitu. Lalu saya naik lagi pergi ke sekolah, sudah sekolah begitu kan ya. Wah, itu sudah ramai sekali berita sampai ke dalam rumah. Kuan ketabrak mobil begitu kan ya. Wah, papa saya sudah mau berabri itu terminal itu mikrolet itu sudah mau dicari, mau dipukulin semua begitu ya. Ternyata saya nggak apa-apa, Kayak begitu kita akan mengatakan sungguh ini adalah perbuatan tangan Tuhan. Tapi setiap nafas yang kita hisap setiap hari, setiap piring nasi yang sampai di dalam depan mulut kita tidak mengatakan itu sebagai balas. Sungguh ini adalah perbuatan tangan Tuhan. Sebetulnya, bukankah semuanya adalah perbuatan tangan Tuhan? Maka, untuk mengingatkan kepada kita bahwa seluruh aspek kehidupan kita sesungguhnya adalah karena perbuatan tangan Tuhan dan bukan karena kontrol kita, maka kita perlu diperhadapkan dalam situasi-situasi yang gang buntu. Untuk kita itu ingat bahwa memang semuanya itu bukan karena saya bisa kontrol. Semuanya itu adalah karena Tuhan itu berkati, karena Tuhan itu sertai. Saudara pasti pernah mendengarkan kalimat seperti ini, iya, zaman sekarang susah. Anak itu harus sekolah tinggi sampai S3. Kenapa? Karena sekarang S2 banyaknya luar biasa. S1 banyaknya luar biasa. Zaman dulu ya, kalau S1 itu bisa survive. Karena apa? Karena semuanya itu SMA atau SMP. Maka kalau kamu S1 sudah gagah sendiri. Tapi sekarang kalau kamu S1 bisa jadi tukang becak. Saya nggak tahu ya S1 tukang becak atau enggak gitu. Kalau namanya S1 itu kamu jadi supir taksi. Bahkan S2 saya pernah ketemu yang namanya orang S2 itu lalu jadi supir taksi. Saya pernah ketemu sendiri. Karena apa? Saingan sudah demikian banyak. Sudah secara tidak sadar kita sudah mulai percaya bahwa pada waktu zaman dulu kita orang-orang S1 bisa bertahan karena apa? Karena lainnya SMA. Pada waktu itu sudah bertahan bukan karena pemeliharaan Tuhan, tapi sudah bertahan karena yang lainnya SMA. Kita sudah mulai percaya akan hal ini, Maka saya percaya perlu dalam kehidupan kita diperhadapkan dengan gang buntu yang sampai sebuntu-buntunya untuk kita tahu setiap jalan kehidupan kita adalah Tuhan yang buka jalan. Saudara, ada orang yang pernah ngomong sama saya seperti ini, beda loh zaman dulu dengan zaman sekarang. Zaman dulu memang berbeda sih, Bapak Ibu. Pada waktu zaman saya kuliah ya, saya kuliah di Petra, Bapak Ibu, untuk ukuran Indonesia, Jawa Timur, Bapak Ibu. Sudah tahu kepanjangannya Petra itu apa? Petra itu kan ya namanya sekolah Kristen katanya, dari namanya Matius pasal 16 itu ya, di atas batu karang ini. Tapi orang-orang Surabaya banyak yang punya singkatan sendiri Petra. Saya dikasih tahu sama penginjil Andrew dulu. Petra itu apa? Petra itu adalah
penguras tabungan rakyat. Kira-kira begitu ya. Itu adalah satu buah universitas yang mahal lah ceritanya. Saya masuk di dalam universitas yang mahal. Dan pada waktu saya masuk ke dalam Petra, saya kena biaya yang mahal sekali. Yaitu 4,5 juta rupiah. Sudah zaman sekarang mengatakan, ya elah sekarang masuk TK nggak boleh segitu pak. Gitu kan ya. Sekarang masuk TK nggak boleh 4,5 juta. Jadi sekarang kehidupan jauh lebih susah. Kalau mau kuliah kita mesti siapkan uang yang demikian banyak. Kita mesti hati-hati, bosan. Pada waktu itu kita bisa kuliah bukan karena 4,5 juta. Pada waktu itu bisa kuliah bukan karena murah. Pada waktu itu bisa kuliah karena apa? Dipelihara Tuhan. Kita sudah mulai cenderung untuk melihat pada waktu itu bisa kuliah karena apa? Karena 4,5 juta. Dan sekarang tidak bisa kuliah karena apa? Karena 4 triliun misalkan begitu kan ya. Saat ini kita tidak bisa karena 4 triliun dan pada waktu itu bisa karena 4,5. Kita jangan lupa bosan. Setiap saat kehidupan kita adalah karena Tuhan buka jalan. Pada waktu itu bisa kuliah karena apa? Karena Tuhan buka jalan. Pada waktu sekarang bisa kuliah karena apa? Karena Tuhan buka jalan. Kalau nggak bisa kuliah gimana? Kalau nggak bisa kuliah memangnya kenapa? Kita sudah mulai sedikit lagi percaya bosan. Kalau nggak kuliah kehidupan kita pasti mati. Kita sekali lagi mulai mengatakan, oh dulu nggak kuliah nggak apa-apa karena semuanya juga nggak kuliah. Sekarang nggak bisa, sekarang nggak bisa. Kita jangan lupa, bosan. Pada waktu itu kita yang tidak kuliah bisa survive bukan karena yang lainnya juga nggak kuliah. Pada waktu itu dipelihara Tuhan, dipelihara Tuhan, dipelihara Tuhan. Oleh karena itu sekali lagi, bosan, baik untuk kita diperhadapkan dalam kehidupan kita masa-masa yang gang buntu, sebuntu-buntunya. Seorang bayi Ibrani dicemplungkan di sungai Nil, bukan ketemu buaya, bukan ketemu anakonda, bukan ketemu orang Ibrani, bukan ketemu orang Mesir, ketemu putri Firaun, Bapak Ibu. Satu buah worst of the worst case skenario begitu ya. Ini skenario yang paling ancur-ancuran yang bisa terjadi, Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu, kita bisa melihat perempuan ini berbelas kasihan. Lalu bisa muncul satu buah cerita ya. Saudara masa membayangkan cerita kayak begini sih? Lalu Miriam mengatakan, "Mau tak panggilin inang penyusu kah?" Ya, panggilin. Dipanggilin mamanya sendiri. Jadi Musa disusuin begitu ya. Susuin pakai asinya mamanya, sudah gitu dibayar lagi sama putri Firaun. Bagaimana kita bisa membayangkan cara penyelamatan seperti ini, Bapak? Cara penyelamatan seperti ini menunjukkan pada kita bahwa the God of Genesis, Allah yang dalam kitab Kejadian itu sedang bekerja secara diam-diam, Bapak. Belum muncul secara terang-terangan. Dalam pasal 3, pasal 4 nanti kita akan melihat ceritanya mulai gegap gempita, mulai garang gitu ya. Dalam bagian ini semuanya masih tertutup, Bapak. Seperti dalam kehidupan kita juga mirip, Bapak. Kadang-kadang kita seperti kayak nggak bisa melihat Tuhan kita, tapi kita perlu untuk percaya, Bapak. Kalau saudara percaya bahwa ini adalah Alkitab loh ya, kalau saudara percaya ini firman Tuhan loh ya, kalau nggak percaya saudara jangan ada di sini lah, begitu ya. Saudara kalau percaya ini adalah firman Tuhan yang masih berlangsung, Bapak. Ketika Tuhan tuh nggak kelihatan, Tuhan sedang bekerja pelan-pelan, silently. Faktanya, Bapak, kita semua sampai saat ini, detik ini, sekarang terpelihara kan? Faktanya sampai sekarang loh, terpelihara. Lihat saja ke belakang, umur kita berapa? Ada yang 6 tahun, ada yang belasan tahun, ada yang puluhan tahun, dan faktanya semuanya terpelihara. Dan kita bisa terpelihara karena apa? Karena Tuhan setiap saat memelihara kehidupan kita, dan sampai ke depan Tuhan tetap akan memelihara kita. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita melihat bagian selanjutnya ini akan semakin menekankan cerita ini, Bapak Ibu. Saul putri Firaun itu kepadanya, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka akan kuberikan upah kepadamu." Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, "Aku telah menariknya dari air." Saudara, saya percaya setiap kita yang pernah sekolah minggu, bolongnya nggak terlalu banyak. Kalau kita ditanya, "Musa artinya apa?" Kita bisa jawab, "Saya." Apa itu artinya? Diangkat dari air. Setiap kita kemungkinan besar akan tahu. Setiap guru sekolah minggu pasti tahu. Yang namanya Musa itu artinya diangkat dari air. Sudahlah, merem-mereman kita sudah tahu, Bosan, itu cerita sekolah minggu. Tetapi Bosan, sebetulnya ya, cerita ini tidak segampang itu loh. Musa artinya diangkat dari air. Memang Alkitab mengatakan, tapi tidak segampang itu. Karena apa? Pertama, yang kasih nama itu siapa, Bosan? Putri Firaun. Putri Firaun, sudah membayangkan putri Firaun berbicara di dalam bahasa Ibrani. Masa, apa? Musa, masah itu dalam bahasa Ibraninya, itu artinya diangkat, gitu, diambil, gitu ya, bahasa Ibraninya. Tetapi putri Firaun itu bicara dalam bahasa apa? Dalam bahasa Mesir. Mereka ini nggak ngomong dalam bahasa Ibrani. Gini loh, saudara. Mesir adalah kerajaan yang paling besar, paling mulia, paling didaya pada waktu itu. Kira-kira orang-orang Mesir yang punya budak, sekali ya, budak, yang adalah milik kepunyaan mereka, yang mereka itu berasosiasi dengan orang Israel itu, agak jijik, kira-kira begitu. Itu adalah kaum budak, mereka nggak mau bersentuhan. Kira-kira putrinya Firaun akan belajar bahasa itu enggak? Iya kan, enggak kan ya? Itu satu buah kejadiannya agak sedikit nggak terlalu
Nggak terlalu make sense. Kita kalau punya anak perempuan, kita punya anak perempuan yang kita pelihara sebagaimana seorang putri, lalu kita punya budak, ya zaman sekarang nggak ada budak, tapi kira-kira lah kalau misalkan aja ya, kita punya pembantu yang berasal dari daerah pedalaman mana ya, pedalaman Papua Nugini, misalkan begitu kan ya. Lalu kita punya dua pembantu orang-orang Papua Nugini yang kehidupannya sangat terbelakang. Kira-kira saudara akan sekolahkan anak perempuan kita, kamu mesti les secara khusus bahasa Papua Nugini. Atau kita leskan dia bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Perancis, bahasa Jerman, Spanyol bila perlu, bahasa Latin juga bila perlu begitu ya. Yang mana Bukan? Kita tentu saja nggak ada dari dia bahasa Papua Nugini kan ya. Jadi kita bisa membayangkan bahwa putri Firaun besar kemungkinan dia tidak berbicara di dalam bahasa Israel, dalam bahasa Ibrani. Yang pertama. Lalu kedua, kalaupun putri Firaun itu berbicara dalam bahasa Ibrani, happen to be dia suka belajar dan dia melihat budak-budak ini menarik juga, lalu dia belajar bahasa Ibrani. Kira-kira kalau putri Firaun mau menyelamatkan seorang bayi Ibrani dari tangan bapaknya, yang mana mereka hidupnya di dalam istana, kira-kira bayi itu lebih cocok untuk dikasih nama samaran, disembunyikan, atau semakin diperjelas dengan nama Ibrani, Saudara, gini loh, saudara kalau misalkan ini ya mau menghilangkan identitas Kristenan kita, misalkan begitu ya. Misalkan ya, dalam satu buah masa, satu buah waktu, orang-orang Kristen pokoknya dibunuh begitu ya. Lalu ditanya, satu orang datang kepada kita, namamu siapa? Atau gini apa? Ada masa-masa dalam kehidupan yang kita yang misalkan sangat sulit, orang-orang Kristen dianiaya, pokoknya Kristen pasti dibunuh. Pokoknya Kristen pasti dibunuh. Saudara punya anak, akan saudara kasih nama apa? Yohanes atau Petrus, atau saudara kasih nama misalkan at least ya Evan lah, atau apa? Atau mungkin lebih aman lagi Ahmad Zulfikar, kira-kira begitu-begitulah ya. Yang mana Bapak Ibu? Masuk akal kan Bapak Ibu? Kalau misalkan putri Firaun ini ingin menyelamatkan bayi Ibrani ini dari tangan bapaknya, maka salah satu hal yang penting adalah menyembunyikan identitasnya. Jangan tambah dikasih nama yang sangat-sangat clear bahwa dia adalah orang-orang Ibrani, orang-orang Chinese Bapak Ibu yang masuk ke dalam perguruan negeri, Bapak Ibu, perguruan tinggi. Beberapa waktu yang lalu saya sempat cerita-cerita setengah bercanda, mungkin setengah serius juga. Lalu dia mengatakan, aduh, nama saya itu bikin saya susah diterima di dalam universitas. Karena nama saya ada nama Indonesia, misalkan Eko Arya Lee, belakangnya ada gitu ya. Itu bikin kita susah itu diterima gitu. Sudah kalau kepengen kasih anak selanjutnya kasih nama apa, Bu Jan? Kasih nama ya jangan yang jelas begitu kan ya. Ini bukan namanya Eko Arya Lee, Bu Jan, tapi namanya misalnya Liling, misalkan begitu kan. Waduh, ini kan jadi kita kelihatan Chinese miss, Bapak Ibu. Kalau kita ingin menyamarkan identitas ini bisa masuk universitas negeri, maka kasih anak nama yang agak sedikit netral-netral lah. Tono, Budi, itu ada dalam semua buku bahasa Indonesia. Budi, Iwan, Tono, Tini, Wati, dan lain sebagainya. Ini Ibu Budi, dan lain sebagainya. Kasih nama-nama itu. Jangan dikasih nama Liling, begitu kan. Itu bisa sulit tuh kalau masuk ke dalam universitas negeri. Kira-kira demikian, Bu. Kalau putri Firaun ingin menyelamatkan bayi ini, kurang masuk akal Bu untuk memberi dia sebuah nama yang sangat-sangat khas Ibrani, Masah. Maka beberapa orang penafsir mengatakan bahwa nama ini sebetulnya adalah satu buah nama yang diambil dari bahasa Mesir, bukan bahasa Ibrani. Bahasa Mesir apa Bu? Bahasa Mesir MSW begitu ya. Itu artinya adalah dilahirkan. Musa itu di dalam bahasa Mesir itu merupakan satu buah singkatan, satu buah kependekan dari nama-nama yang lebih panjang, lebih umum. Salah satu yang penafsir mengatakan Tutmose, begitu ya. Nama panjangnya itu Tutmose. Mirip seperti kalau kita ada orang anaknya Pak Kohan itu namanya Yohan, saya panggilnya John. Kira-kira itu cuma beda bahasa ya. Tapi sudah kira-kira bisa tahu ya, nama yang panjang misalkan Michael, kadang-kadang kita panggil Mikey, begitu kan ya, kependekan begitu ya, Mikey. Orang namanya Michael kita panggilnya Mikey, karena apa? Itu ada satu buah kependekan. Tutmose seringkali dipendekin jadi Musa, begitu kan ya, jadi Musa. Maka Musa ini adalah satu buah nama Mesir menurut penafsir, yang artinya sebetulnya Tutmose itu adalah apa? Tut itu artinya dewa, Bu. Ini artinya adalah seorang dewa telah lahir atau lahir dari seorang dewa, Tutmose. Disingkat Mose, seperti halnya Michael disingkat Mikey, Tutmose disingkat Muse. Artinya apa? Artinya seorang dewa telah lahir. Saudara, dengan adanya pemberian nama seperti ini, kita melihat satu buah skenario yang lebih hancur lagi. Apa, Bu Jan? Musa, kalau mulai kecil dikasih nama Tutmose, seorang dewa telah lahir. Maka saudara bisa bayangkan, putri Firaun ini akan berharap Musa ini menjadi apa kelak? Mulai kecil, putri Firaun mengatakan kepada Musa, Musa, suatu hari nanti engkau harus membebaskan bangsamu dari perbudakan.
Yang melakukan perbudakan adalah papa saya. Masa begitu? Enggak kan Bapak Ibu. Kalau dia membesarkan Musa itu baik-baik Bapak Ibu. Dengan memberikan nama Mesir yaitu Tutmose. Dia diharapkan akan seperti dewanya Mesir. Dia akan menjadi Prince of Egypt. Kira-kira begitu. Dia akan menjadi pangeran Mesir yang sangat hebat. Dan saudara, kalau dia adalah pangeran Mesir yang paling hebat, maka dia akan menjadi ancaman yang paling serius bagi orang Israel. Ini cerita. Sekali lagi tadi kita melihat ya, Musa pada waktu masa kecilnya ditaruh di dalam sungai Nil, itu sudah buruk. Tidak ketemu ular, tidak ketemu anakonda, tidak ketemu orang Ibrani, tidak ketemu orang Mesir, ketemu putri Firaun. Itu lebih buruk lagi. Dan sekarang dikasih nama Tutmose, itu lebih buruk lagi. Saudara, kalau saudara seumuran saya, saudara akan tahu dulu itu ada komik namanya Tapak Sakti. Kalau saudara nggak tahu komik ini, mungkin saudara terlalu tua atau terlalu muda. Saya nggak tahu yang mana gitu ya. Di dalam komik Tapak Sakti itu ada cerita begini. Dua orang putri yang sangat ahli kungfu Bapak Ibu. Lalu dua orang putri ini suka sekali dengan seorang yang gantengnya itu sejagat raya paling ganteng, kira-kira begitu kan ya. Saya lupa namanya. Tapi sayangnya orang ganteng ini kok nggak suka sama putri ini. Maka orang ganteng ini sukanya sama dayangnya. Maka putri ini emosi sekali, marah sekali, lalu dia bunuh gitu ya. Saya bunuh dayangnya, lalu bunuh juga laki-laki itu, lalu mengatakan nggak apa-apa saya mati, tapi saya tetap sama dengan dayang ini ya Pak, saya mencintainya. Oh itu bikin dia tambah emosi. Lalu dia mau bunuh semua. Dayang itu hamil Pak. Dayang itu hamil, dia mau bunuh semua. Lalu adiknya mengatakan jangan. Saya punya skenario yang lebih baik. Apa itu? Biarkan bayi ini lahir, nanti bayinya kembar, Bosan. Setelah bayi itu lahir kembar, yang satu kita pelihara, yang satu biar dipelihara orang lain, yang satu ini kita pelihara di dalam satu buah, kita ajari kungfu yang paling hebat, nanti suatu hari setelah besar, suruh dia membunuh saudara kembarnya. Wah, itu skenario yang lebih ancur daripada sekedar dibunuh pada waktu itu. Itu ceritanya Musa, Bosan. Kira-kira seperti itu. Musa, seorang bayi Ibrani, setelah besar dia akan menjadi seorang pangeran Mesir yang menjadi ancaman utama bagi orang Israel. Ini bukankah menjadi satu buah skenario yang paling hancur, Bapak Ibu? Agendanya Mesir sedang berjalan dengan kuatnya, dengan hebatnya, tanpa bisa dipending oleh siapapun juga. Tetapi, Bapak Ibu, silently, sekali lagi, kita melihat ada cerita lain dalam bagian ini. Kalau kita berbicara tentang cerita Musa ini, kita melihat Keluaran pasal 2 mencatat bahwa Musa itu bukan dikasih nama Musa karena apa? Karena dia adalah dewanya Mesir. Dia dikasih nama Musa karena apa? Karena dia adalah diangkat dari air. Musa adalah Masah dan bukan Tutmose menurut Keluaran pasal yang kedua. Bagaimana ceritanya, Bosan? Kita melihat diangkat dari air. Mulai dari kitab Kejadian, Bosan, kita melihat motif air itu kuat. Saya akan coba bacakan, Bosan. Ini penting ini apa? Di dalam Kisah Penciptaan. Saya bacakan bagi kita beberapa ayat saja. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Samudra raya, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Lalu dikatakan dalam hari yang ayat yang ke-6, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan dia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dan air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Lalu selanjutnya ayat yang ke-9, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan dan kering, dan jadilah demikian. Allah menamai yang kering itu darat dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Sejak di dalam penciptaan, Bapak, kita melihat ada motif di mana Tuhan itu menaklukkan yang namanya air. Air di atas dengan di bawah itu dipisah, mendung dan lain sebagainya di atas. Air di bawah disendirikan, ada kering, ada lautan. Tindakan Allah terhadap air itu menjadi motif yang penting dalam kitab Kejadian. Nanti dalam pasal 9, Tuhan Allah menyelamatkan manusia lagi-lagi dari air ketika peristiwanya Nuh ada di dalam bahtera. Dan sekarang di dalam pasal kedua kita melihat Musa di dalam bahtera, ark di dalam tebah. Tulisannya peti dalam LAI, kurang kelihatan ya. Tapi dia pakai kata ark, pakai kata bahtera. Kejadian pasal 1, Tuhan Allah menaklukkan air. Kejadian pasal 9 menyelamatkan melalui air. Dan Keluaran pasal kedua kita melihat ini juga adalah agenda Tuhan Allah, yaitu apa? Melalui air. Dan nantinya dalam bagian selanjutnya kita akan melihat bagaimana bangsa Israel juga diselamatkan oleh Tuhan melalui Musa melewati air lautan yang terbelah. Sampai masuk ke dalam kitab Yosua, mereka juga melalui air sungai Yordan. Motif air itu terus-menerus muncul, Bapak. Sekali lagi mengingatkan kepada kita bahwa meskipun mereka menganggap Musa ini adalah Tutmose, mereka menganggap bahwa agenda Mesir sedang berjalan dengan hebatnya, diam-diam, Bapak. Sebetulnya yang sedang terjadi adalah apa? Agenda Tuhan Allah yang sedang digenapkan. Maka, Bapak, kita melihat
Tuhan tetap in charge dalam kehidupan kita. Betapapun dalam kehidupan kita ini dunia kelihatannya betul-betul yang berkuasa agendanya dunia, tapi kita melihat tetap bahwa agendanya Tuhan Allah yang sedang berjalan. Kita balik lagi bos di dalam bagian yang pertama ya. Kalau tadi ya sekali lagi ya kita melihat cerita apa sih yang sedang ditransformasi dalam Keluaran pasal yang kedua ini? Kita melihat motif-motif seorang bayi yang diekspos gitu ya. Motif bayi ini selalu menceritakan tentang apa? Tentang pahlawan yang besar. Baik itu Sargon, baik itu Karna, cerita-cerita yang lain, Bosan. Semuanya adalah cerita tentang pahlawan besar. Tapi Bosan, di dalam bagian ini kita melihat seorang bayi kecil. Ini bukan cerita tentang seorang pahlawan besar. Ini bukan cerita tentang The Great Sargon. Ini bukan cerita tentang Sargon yang agung. Ini juga bukan cerita tentang Musa yang agung. Tapi ini cerita tentang siapa, Bosan? Cerita tentang Tuhan yang agung yang mengadakan tindakan penyelamatan bagi orang-orang yang kecil. Saudara, ini adalah motif yang sangat-sangat transforming loh. Saudara, sebetulnya sampai kepada zaman sekarang ya, sampai kepada zaman kita saat ini ya, cerita ini masih bisa mentransformasi kehidupan kita semestinya. Kita hidup dalam satu buah zaman, di dalam gereja pun juga demikian. Kita biasa tertarik dan pandangan kita itu tertarik, kita supporterin, kita tepuk tangan kepada orang-orang agung. Kita anggap orang-orang agung yang bisa merubahkan sejarah. Kalau dalam konteks gereja kita mungkin Pak Tong, Bu Hujan, ini orang agung yang akan merubahkan sejarah dan lain sebagainya. Tapi kita mesti ingat Bu Hujan, ini cerita seluruh pelayanan kita bukanlah cerita tentang Stephen Tong yang setia melayani. Cerita seluruh pelayanan kita adalah cerita tentang apa? Tuhan yang agung yang memberikan cinta kasihnya kepada kita. Happen to be melalui Pak Tong, silahkan. Bisa melalui yang lain, bisa melalui kita. Bapak Ibu sekalian, bisa melalui siapa saja. Ini adalah cerita tentang Tuhan Allah. Zaman kita bosan mengatakan bahwa kehidupan kita itu bergantung sama siapalah, spekulan yang itu, ekonom yang itu, bergantung kepada produksi yang itu, bergantung kepada yang besar-besar itu. Tapi sekali lagi bosan, transformasi cerita ini mengatakan bahwa ini adalah cerita tentang apa? Cerita bukan tentang siapapun saja yang agung, yang besar, the great, hanya the great God. Dan Tuhan yang besar itu adalah Tuhan yang melakukan penyelamatan. Ini adalah transformasi yang kedua, Bosan. Sekali lagi, ini bukan cerita tentang orang besar, tapi cerita tentang Allah yang besar. Dan yang kedua, Bosan, cerita tentang Allah yang besar yang melakukan pelayanan penyelamatan. Sudah sampai saat ini, Bon, saya percaya kita semua masih akan melihat hal yang sama. Pada waktu itu, raja itu dilayani. Orang-orang besar itu dilayani. Demikian juga kalau kita lihat zaman sekarang, Saudara, kalau mendeskripsikan seseorang yang raja, seseorang yang dideskripsikan sebagai orang yang besar, kuat, Saudara punya identifikasi tentang kuat, itu berkaitan dengan apa sih? Kalau kita bicara tentang kuat, itu identifikasinya biasanya berkaitan dengan mengalahkan musuh, lakukan penyelamatan, tindakan-tindakan hebat, Bosan. Tapi Bosan, Saudara kalau mengatakan yang namanya orang kuat, biasanya tidak berkaitan dengan kasih dan penyelamatan. Lagu nomor 1 ini, Bosan. Lagu nomor 1 tadi itu sebetulnya sangat menarik. Dikatakan di dalam bagian refrennya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Lagunya gagah sekali begitu kan. Lalu refrennya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Saya rasa lagu itu gagah sekali. Tapi penutupnya itu menarik, haleluya, puji Tuhan, kasihnya besar. Tuhan yang besar adalah Tuhan yang kasihnya besar. Sudah membayangkan orang besar, orang hebat, orang kuat adalah orang-orang yang kita kagum, yang dari jauh kita tepuk tangan. Tapi ini adalah Allah yang besar yang melakukan tindakan penyelamatan bagi kita, orang-orang yang kecil. Ini adalah satu motif yang penting, itulah Tuhan kita. Saat ini, kita melihat cerita tentang bangsa Israel. Identitas mereka adalah bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan melalui Musa yang kecil. Bangsa Israel yang kecil diselamatkan oleh Tuhan melalui Musa yang kecil. Itu adalah cerita umat Tuhan di dalam perjanjian lama. Bagaimana dengan kita, Bosan? Kita lari beribu-ribu tahun setelahnya, Bosan. Kita umat perjanjian baru, kita juga punya cerita kita sendiri. Kita juga punya cerita tentang Musa kita yang sendiri, Bosan. Yaitu Musa yang ada dalam perjanjian baru. The second Moses. Saudara, kalau kita perhatikan di dalam perjanjian baru, cukup mudah untuk melihat bahwa Musa itu panggilannya digenapkan di dalam Musa yang kedua, yaitu Yesus Kristus. Peristiwa memberi makan 5.000 orang itu saya percaya sangat clear, Bapak. Sisanya bukan 13 bakul dan bukan 11 bakul, tapi 12 bakul. Mengingatkan kita akan bangsa Israel, 12 suku Israel bersama dengan Musa makan roti sampai kenyang. Yesus bersama dengan the new Israel, komunitasnya dia, makan roti sampai kenyang dan sisanya 12 bakul. Langsung gambaran kita jelas, Musa dengan Israel di dalam perjanjian lama. Di dalam Injil Yohanes, gambaran ini lebih jelas lagi, karena langsung dikaitkan dengan percakapan ketika dikatakan bahwa yang memberi makan orang Israel dulu bukanlah Musa, tapi Bapakku, begitu ya. Jadi kita melihat motifnya sangat jelas. Di dalam perjanjian baru kita punya Musa kita yang kedua. Cuman,
Ada persamaan dan perbedaan di dalam Musa yang kedua ini. Di dalam Musa yang pertama kita melihat, Musa yang pertama mengalami satu buah periode yang sangat sulit. Dilemparkan di dalam kematian, tapi dia tidak mati. Ada tangan Tuhan yang bekerja dengan diam-diam untuk Musa yang pertama ini. Mewakili bangsa Israel sebagai anak Tuhan. Sebagai anak sulung Tuhan. Nanti dalam pasal keempat ya, kita akan melihat bangsa Israel sebagai anak Tuhan. Musa sebagai anak Tuhan, itu ketika dilemparkan dalam sungai Nil, ketemu putri Firaun, tidak dibiarkan oleh Tuhan untuk mati. Tangan Tuhan bekerja dengan diam-diam untuk membuat anak Tuhan ini, yaitu Musa, tidak mati. Untuk menyelamatkan bangsa Israel yang juga anak Tuhan itu, untuk tidak mati. Kita punya Musa yang kedua yang juga sama, Bapak Ibu. Dilemparkan di dalam kematian. Dilemparkan di atas kayu salib, di tengah intrik para tua-tua, orang Yahudi, orang Farisi, imam kepala, plus permainan politik orang-orang Romawi, Bapak Ibu. Akhirnya Yesus ditaruh, dilemparkan di dalam sungai kematian itu, di dalam Nil dalam perjanjian baru itu, yaitu Golgota. Tetapi Bapak Ibu, gak ada tangan Allah yang bekerja secara diam-diam. Gak ada tangan perempuan-perempuan di sana. Yang ada adalah Yesus berteriak-teriak dengan kerongkongan keringnya, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan dia tidak dijawab, Bapak. Dia tidak dijawab, dan dalam Injil Matius kita perhatikan bahwa dia berseru dengan suara nyaring dari kerongkongan yang kering dan kehausan itu. Dari tubuh yang penuh dengan kesakitan, dia berseru dengan suara nyaring, lalu mati. Sudah bisa bayangkan, sudah bisa membayangkan bentuk kematian seperti apa sih yang akan kita alami besok? Saya beberapa kali melihat yang namanya bentuk-bentuk kematian, Bapak, jemaat ya. Ada yang di rumah sakit, ada yang alatnya banyak, ada yang alatnya sedikit, ada yang dikelilingi oleh saudara-saudara. Satu buah bentuk kematian yang sangat peaceful gitu. Kita semua nyanyi apa? Nyamanlah jiwaku, lalu tangannya dia diangkat begini, saya itu turun, lalu saya pegang kakinya mulai dingin sampai ke atas, lalu dia mati, dia pergi. Ini satu buah bentuk kematian yang sangat peaceful. Kita melihat kematian Yesus Kristus adalah kematian yang diiringi dalam Injil Matius. Dia berteriak dengan suara nyaring, lalu meregang nyawanya, dia mati di situ, Bapak. Itulah Musa kedua kita, Bapak. Untuk penyelamatan terhadap kita, gereja Tuhan. Tuhan Allah ternyata tidak menyelamatkan Yesus Kristus. Dalam bagian ini kita bertanya, kok bisa ya? Kok bisa? Jawabannya adalah, Musa yang pertama, Bapak, mewakili bangsa Israel sebagai anak Tuhan. Musa yang kedua kita, Musa yang kedua yaitu Yesus Kristus, mewakili kita sebagai orang-orang berdosa, untuk ada di atas tiang salib, untuk dihukum supaya kita tidak usah lagi menanggung hukuman itu. Teologi substitusi, teologi sederhana yang sangat mendasar, Bapak. Musa yang pertama mewakili Israel sebagai anak Tuhan, maka the baby Moses diselamatkan. Seperti halnya Israel diselamatkan. Tapi Musa yang kedua, Bapak, mewakili kita sebagai orang berdosa, harus dihukum. Maka Yesus dihukum di atas kayu salib. Dia di sana tidak mengalami tangan penyertaan Tuhan melalui jemari para perempuan bekerja secara diam-diam. Nggak ada itu semua, Bapak. Yang ada adalah teriakan-teriakan parau, yang adalah kebencian, teror, kemalahan, nightmare, semua despair, semua ketakutan, Bapak, ada di atas kayu salib. Dan dia menanggung itu semua. Sampai akhirnya dia mati di atas kayu salib. Dan melaluinya, Bapak, kita tahu, itulah kita mendapatkan kehidupan kita. Harga keselamatan, harga cinta kasih Tuhan, harga jati diri kita yang sudah ditebus dan dimiliki oleh Tuhan itu demikian mahal sekali, Bapak. Bukan melalui Musa yang pertama, tapi melalui Musa yang kedua. Sangat luar biasa. Maka mari kita sekali lagi bertanya, Bapak, untuk apa? Untuk apa? Melalui Keluaran pasal 2 kita melihat. Untuk apa? Untuk kembali kepada original intention dalam Kejadian pasal pertama. Untuk menjadi gambar dan rupa Allah. Untuk membuat kita itu bersinar supaya orang lain juga bisa melihat Tuhan kita. Ada picture quotation dari C.S. Lewis, Bapak, untuk mengingatkan kita akan kin ya. Dikatakan seperti ini, bersinarlah kamu supaya orang itu bisa melihat Tuhan melalui diri kamu. Itulah tujuan kita diselamatkan, Bapak. Saya lupa ya kutipan dari siapa, kalau saya tidak salah Charles Spurgeon, dia mengatakan seperti ini, Bapak. Kita memang bukan diselamatkan karena perbuatan baik. Perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan kita, tetapi kita tidak bisa mengklaim keselamatan tanpa perbuatan baik. Sekali lagi ya, saya ulang ya. Kita tidak diselamatkan karena perbuatan baik, tetapi kita tidak bisa mengklaim keselamatan tanpa perbuatan baik. Karena setelah kita diselamatkan, kita dikembalikan. Diselamatkan dari apa sih? Diselamatkan untuk kembali kepada tujuan mula-mula kita diciptakan, yaitu apa? Menjadi gambar dan rupa Allah. Biarlah kita menjadi gereja Tuhan yang bersinar, dan melalui kehidupan kita, Tuhan boleh dipuji, dipermuliakan, dan kita bersuka cita di dalamnya. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih di hadapan-Mu, Tuhan, untuk keberadaan kami yang adalah karena Engkau. Kami bersyukur di hadapan-Mu, Tuhan, di dalam perjanjian lama kami menyaksikan bahwa untuk anak-Mu Israel, Engkau memakai Musa. Dan kami juga melihat, Bapak Ibu, bahwa untuk kami, anak-anak-Mu saat ini, Engkau memberikan Yesus Kristus, Putra Tunggal yang Engkau kasihi itu, untuk dibiarkan telanjang,
untuk dibiarkan kesakitan, untuk menanggung segala malu, sakit, dan salah, untuk menanggung segala dosa di atas kayu salib, sehingga kami Tuhan tidak perlu lagi menanggung semuanya. Kami bisa menjadi anak-anak-Mu, menjadi milik kepunyaan-Mu, bukan lagi menjadi barangmu, kemurkaanmu. Terima kasih ya Tuhan, pimpinlah kami untuk setelah kami menerima kehidupan kami, untuk kami boleh menjalankannya seluruh dengan apa yang dipandang baik oleh Tuhan. Kami rindu Tuhan, bahwa melalui gerejamu, melalui diri kami, namamu dipuja, dan kami bersuka cita di dalamnya. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami panjatkan segala syukur dan segala doa kami. Amin.